Saat itu pagi hari, pada tanggal 28 Februari 1994, dan 6 pilot sukarelawan sedang dalam misi pengeboman yang melanggar zona larangan terbang NATO. Pemimpin penerbangan ini adalah pilot Ranko Vukrimovic dari Angkatan Udara Serbia Bosnia. Dia dan anak buahnya menggunakan jet Yastreb J-21 yang kecepatannya tidak sebanding dengan F-16 NATO dari kemampuan manuver atau senjata. Pilot Yastreb berusaha untuk tetap berada di bawah ketinggian radar, tetapi dengan target yang semakin dekat, mereka dipaksa naik ke ketinggian 2000 meter untuk memulai serangan ke sebuah pabrik senjata. Dengan melakukan hal itu, jet-jet Serbia yang sudah tua tertangkap radar NATO yang sedang mengawasi. 50 mil jauhnya, dua pesawat F-16 yang sedang berpatroli diberitahu tentang kehadiran J-21. Black flag, ada 6 musuh terlihat. BRAA 320 untuk 52 di 7000. Copy, dimengerti. F-16 bergerak ke arah target. Dalam upaya untuk mempersingkat perang, NATO telah menetapkan zona larangan terbang dan F-16 telah dikirim untuk mencegat mereka. Vukrimovic mendapatkan visual pada targetnya dan mempersiapkan bomnya. Pesawat memposisikan diri mereka berpasangan, satu demi satu, ketika tiba-tiba ada transmisi melalui radio. Pesawat Amerika di depan Anda. Vukrimovic mendadak mulai gugup. Dia bisa melihat dengan jelas jejak dua jet angkatan udara Amerika di depan mereka. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku melihat mereka, ayo kita pergi. Dalam misi-misi sebelumnya, jet-jet Amerika hanya mengawasi dan memperingatkan musuh, tapi tidak menyerang. Vukrimovic tahu, jika F-16 ingin menembaknya, mereka bisa melakukannya dari jarak bermil-mil jauhnya. Tapi matanya terbelalak saat melihat dua F-16 mendekat dengan kecepatan sangat tinggi dan mengaum melewati pesawat Serbia Bosnia. Ferrari Amerika, fokus pada target. Astaga, apakah Anda melihat jugo tua itu? Meskipun ada unjuk kekuatan, pilot-pilot Serbia tidak terganggu dan tetap fokus pada tujuan mereka. Yastreb berteknologi lama dan masih menggunakan penglihatan optik. Dan saat target melayang ke dalam garis bidik, pesawat-pesawat yang sudah tua itu melepaskan dan menjatuhkan bom-bom seberat 550 pon yang belum sempurna namun efektif pada sasaran, menghantam mereka dari berbagai arah. Mereka menjatuhkan bom. Mengerti. Anda diizinkan untuk terlibat. Gunakan senjata. Roger, bergerak untuk menyerang. Ini akan menjadi hal yang mudah. Di bagian paling belakang dari formasi, pilot Zlatan Črnolík menyaksikan serangan bom yang terakhir. Target kena, dimengerti. Tujuan selesai, berbalik untuk pulang. Keenam J-21 berbalik kembali ke pangkalan udara mereka, tapi kecepatan mereka tidak sebanding dengan F-16 yang menyapu di belakang mereka, berbaris di bagian paling belakang formasi. Pilot beralih ke mode udara ke udara dan memilih rudal AIM-120 di layar komputer sebelah kanan. Pada tampilan kepala, sebuah kotak menunjukkan target. Pilot F-16 mendapatkan kunci dan menekan tombol pelepas senjata. Fox 3. Rudal terbang dari ujung sayap. Rudal berpemandu radar AIM-120 AMRAAM menembak dan mengunci radar J-21 yang sedang berjalan. Dengan cepat mendekati targetnya. Črnolík sedang melihat langit untuk mencari pesawat Amerika ketika dia melihat kilatan cahaya yang sangat besar. Dia bertanya-tanya, apakah pesawatnya tertembak? Kemudian, dia melihat ledakan di sayap kiri pesawatnya yang langsung merobek setengahnya. Orang Amerika ada di belakang kita. Menyebar, manuver menghindar. 5 J-21 yang tersisa berbalik dan menukik ke bumi. Salah satu pesawat F-16 mengejar, mengikuti mereka sampai ke lembah-lembah di antara bukit-bukit Bosnia. Setiap pasangan J-21 berjalan sendiri-sendiri, meninggalkan Črnolík sendirian. Dia dengan panik melihat dari balik bahunya saat dia terbang melintasi medan, menangkap pemandangan menakutkan dari pesawat tempur Amerika yang mengejarnya. Dia ada di belakangku. Fox 2. F-16 menembakkan rudal pencari panas AM-9 Sidewinder. Rudal itu mengunci panas mesin pesawat Črnolík dan mengejarnya di langit. Črnolík terbang rendah melintas di atas beberapa kabel transmisi listrik. Rudal meledak di dekat kabel dan ekornya, memotong sebagian stabilisator vertikalnya. Tapi dia masih terbang. Aku tertembak, aku tidak bisa melepaskannya. Dia melaporkan situasinya, tetapi radio mati total.
sendirian dan rentan, Tonalik melihat ke belakang, mengharapkan pesawat itu tak kembali. Namun, dia melihat F-16 itu berbalik arah. Tonalik, jawab! Mereka menangkapnya, teruskan! Kembali ke Mikrafix, dia dan kopilot memacu pesawat hingga batas kemampuannya, berpacu melewati lembah. Tapi F-16 tanpa henti menutup jarak. Fox 3, Dia melepaskan rudal AMRAAM lain yang meluncur menuju targetnya. Mikrafix melihat ke seberang langit untuk melihat sekilas pesawat tempur musuh ketika rudal terbang dan menghancurkan pesawat tempurnya. Jastrap meledak menjadi api dan rongsokan. basic jatuh! Orang Amerika itu mengincar saya! Dia melakukan manuver mengelak sekali lagi saat F-16 menembakkan rudal lainnya. Rudal itu menghantam langsung ke mesinnya. Ledakan menghancurkan badan pesawat dan api menyembur keluar dari lubang-lubang. Aku tertembak! Aku terbakar! Dia bergulat dengan pesawat yang sekarat, menarik tongkat kemudi dan membiarkannya naik saat pesawat itu terbakar di sekelilingnya. Saat api melalap kokpit, Mikrafix menarik pegangan darurat dan keluar. F-16 mengaum saat Mikrafix terjun menggunakan parasut dengan aman. F-16 terus melaju menuju target berikutnya. Mereka bertukar posisi dengan F-16 yang bersiap untuk mengejar dipersenjatai dengan seperangkat rudal baru. Tapi bahan bakar mereka hampir habis dan dalam beberapa menit mereka terpaksa harus kembali. Bahan bakar hampir habis. 2 bandit mencoba melarikan diri. Saya mungkin bisa mendapatkan 1